Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Berita Banjarmasin, balik lagi dengan saya Rima Nur Anjani. Hari ini ada yang berbeda dengan konten Berita Banjarmasin. Nah, kemarin-kemarin kan kita nge-review buku nih. Nah, sekarang kita beda lagi. Jadi kita mau ngebahas sesuatu dari sudut pandang psikologi. Nah, teman-teman mungkin beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir pasti udah banyak banget ya dengar berita tentang kasus bullying yang ada di salah satu kota di Indonesia yang sampai melibatkan banyak siswa di sana yang melakukan perundungan tersebut terhadap anak-anak yang disabilitas, sampai bahkan kasus lainnya si korban harus diamputasi tangannya. Nah, kalau teman-teman melihat seperti kasus tersebut, kita pasti udah menerka bahwa sangat marak terjadi kasus bullying ini di sekolah, bahkan di sekolah dasar yang notabene-nya anak-anaknya masih kecil gitu ya kan. Nah, lalu seiring berjalannya zaman juga tentunya bullying juga mengalami perubahan. Salah satunya adalah adanya cyberbullying yang marak terjadi di sosial media. Teman-teman juga kemarin pasti udah tahu ya, ada salah satu kasus viral yang terjadi pada salah satu selebgram atau influencer Indonesia ya, kita nggak usah sebut nama ya. Nah, sampai dia bikin salah satu video yang cukup viral, dia mengatakan bahwa dia tidak cukup kuat untuk menghadapi bullyingan di sosial media, bullyingan di online. Sebenarnya kalau secara istilah, bullying itu sendiri adalah perundungan ya, atau suatu kegiatan atau aksi yang menyakiti orang lain yang dilakukan terus-menerus dan ada dampak negatif terhadap seseorang. Nah, di bedanya di cyberbullying itu dilakukan secara anonim ya. Itu akan lebih menguntungkan bagi para pelakunya. Lalu macam-macam cyberbullying yang terjadi itu bisa seperti pertengkaran online, pencemaran nama baik, pengiriman video atau foto yang tidak sesuai norma masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Lalu bagaimana dampak cyberbullying itu sendiri terhadap orang lain? Pertama, itu akan bisa menyebabkan depresi, stres, orang bisa menarik sendiri, self harm, bahkan bisa berujung pada bunuh diri. Nah, itu yang amat sangat kita hindari tentunya. Nah, yang menarik sekarang Rima ingin membahas tentang orang-orang yang berada di tengah-tengah di antara orang yang melakukan dan yang menjadi korban. Bisa disebut sebagai orang ketiga ya, yang menonton aksi bullying atau cyberbullying itu. Bisa kita sebut sebagai peer bystander atau orang-orang yang menonton, yang tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Nah, sama halnya itu seperti misal kita melihat aksi bullying yang dilakukan teman kita terhadap salah satu teman kita memilih untuk diam. Alasannya bisa jadi karena itu urusan dia, aku nggak mau ikut campur, atau itu terlalu privacy, aku nggak mau lah, itu urusan dia. Nah, itu sebenarnya seorang peer bystander atau orang-orang yang tidak melakukan apa-apa ini, yang menonton kejadian ini, itu sebenarnya ketika melakukan sesuatu atau dia bertindak untuk membantu korban, itu justru amat sangat membantu resiliensi bagi si korban bullying ini. Nah, jadi salah satu hasil penelitian juga, peer bystander atau orang-orang yang pihak ketiga ini, ketika dia tidak melakukan sesuatu, justru itu akan memperparah kondisi si korban bullying. Nah, lalu positifnya adalah ketika si peer bystander ini melakukan support kepada para korban atau memberikan nasihat kepada para pelaku, justru itu akan meningkatkan resiliensi para korban bullying. Nah, harapannya buat teman-teman yang mungkin selama ini mungkin tidak melakukan bullying atau tidak menjadi korban bullying tapi berada di tengah-tengah dan melihat langsung kejadian bullying, harapannya teman-teman bisa ya buat bantu teman-teman kita yang mungkin jadi korban, kita support mereka, kita jadi teman untuk mereka, kasih semangat bahwa yakinkan mereka dia tidak sendirian. Nah, buat kita juga bisa nasehatin para pelakunya juga ya, buat ngerti bahwa stop bullying, kita semua teman.
Nah, mungkin itu dulu bahasan cyberbullying dan bullying. Kita diskusi di kolom komentar ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian tersebut dan kita bisa menjadi peer bystander yang positif tentunya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.